Halo semuanya, selamat datang di channel yang tidak layak untuk dihina ini. Sebelum kita mulai, atur posisi santainya, seruput kopinya, dan mari kita berhayal. Melanjutkan cerita sebelumnya, berhenti, teriak seseorang. Tepat pada saat Chu Feng sedang bersiap untuk melakukan serangan balik, dan ingin memberikan Long Chen Fu ini pelajaran, suara yang menusuk telinga tiba-tiba meledak di kejauhan. Segera setelah suara ledakan itu terdengar di kejauhan, guntur dan angin kencang menutupi cakrawala yang jauh. Awan hitam berguling-guling ketika aura yang sangat kuat itu mendekat, dan kemudian mulai melonjak ke arah mereka dengan menindas semua orang yang hadir. Di hadapan aura itu, serangan Long Chen Fu seperti angin sepoi-sepoi di depan badai yang dahsyat ini, dan dalam sekejap serangannya langsung lenyap. Kuat, sangat kuat, gumam Chu Feng. Di hadapan aura ini, bahkan Chu Feng mulai mengerutkan keningnya. Dia merasakan betapa kecilnya dia. Dia tahu bahwa selama pihak lawan menginginkannya, maka hanya dengan pikirannya saja, orang itu akan dapat menghancurkan semua orang yang hadir sampai tidak ada yang tersisa. Bahkan Chu Feng sendiri tidak terkecuali. Setelah aura ini muncul, ekspresi semua orang yang hadir mengambil perubahan besar. Terutama mereka yang berasal dari divisi kenaikan, ekspresi marah yang sebelumnya mereka miliki dalam sekejap saja benar-benar hilang, dan diganti dengan rasa takut. Mereka semua tahu bahwa seseorang telah tiba, dan bahwa orang ini kemungkinan besar adalah tetua Gunung Qianwu. Pada saat ini dari mana penindasan yang menakutkan mungkin berasal, sosok kecil perlahan-lahan mulai muncul di depan mata kerumunan. Sosok ini terus berjalan di udara ke arah mereka. Itu adalah seorang wanita tua yang mengenakan jubah emas, dan juga simbol dari tetua inti Gunung Qianwu. Rambut peraknya yang rapi tampak seperti salju. Dengan jubah emasnya, rambut peraknya memberikan kekontrasan warna emas dan warna perak. Penampilan wanita tua ini benar-benar tua. Wajahnya dipenuhi keriput, dan tampaknya seolah-olah dia telah hidup setidaknya 200 tahun. Dia terlihat seperti seseorang dari generasi Shikong Zhaixing. Belum lagi penampilan lamanya, bahkan auranya sangat mirip dengan Shikong Zhaixing. Dari sini Chu Feng bisa mengatakan bahwa, dia harus menjadi setengah kaisar marsial. Kami memberikan penghormatan kepada tetua Xie, ucap orang-orang. Setelah wanita tua itu muncul, kekuatan penindas yang dia tunjukkan sebelumnya segera dihapus. Dengan demikian, kerumunan dari divisi Ascension akhirnya bisa bergerak lagi. Segera, mereka menyambutnya dengan penuh hormat. Tetua Xie, mungkinkah itu adalah tetua Xie? Pikir Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata tetua Xie, pikiran Chu Feng segera bergerak. Sebelum tiba di tempat ini, Master Sekte Ascension sengaja memberitahu Chu Feng tentang beberapa tetua yang berstatus di Gunung Qianwu dari Sekte Ascension mereka. Dia mengatakan kepada Chu Feng bahwa jika dia membutuhkan sesuatu, dia bisa pergi dan mencari mereka secara langsung, karena mereka adalah orang yang paling setia kepada Sekte Ascension. Sebelumnya, sebelum berpartisipasi dalam kontes komandan, Chu Feng sudah bertemu beberapa tetua dari Sekte Ascension yang menjabat di Gunung Qianwu. Namun, beberapa tetua itu tidak semuanya adalah pelayan terpercaya, yang dimiliki oleh Sekte Ascension di Gunung Qianwu. Selain itu, ada beberapa tetua lain yang tidak ada di sana. Adapun tetua Xie ini, dia adalah salah satu dari mereka. Chu Feng hanya mendengar tentang namanya yang terkenal, tetapi sebenarnya belum pernah bertemu dengannya sebelumnya. Namun, nampaknya wanita tua di depannya itu kemungkinan adalah tetua Xie. Apa yang kalian semua lakukan? Apakah kalian mencoba untuk memberontak, atau apa? Tanya tetua Xie. Setelah tetua Xie ini mendekati mereka, dia segera melirik kerumunan. Pada akhirnya, tatapannya mendarat di Long Chen Fu. Setelah itu, dia berkata lagi, Long Chen Fu, kapan kamu bisa mulai bertingkah seperti kakak laki-lakimu, dan melakukan hal-hal yang akan memberi wajah pada sekte kenaikan? Untuk menggertak sesama murid yang baru saja bergabung, apakah kamu tidak merasa malu? Tambahnya, tetua Xie, ini bukan seperti itu, tolong dengarkan penjelasan aku, balas Long Chen Fu.
Melihat tetua Xie tiba-tiba menjadi marah, Long Chenfu buru-buru berdiri dan mencoba menjelaskan. Cukup, kamu tidak perlu menjelaskan. Apakah kamu menganggap aku ini orang buta? Aku telah melihat semua yang terjadi sebelumnya. Sebagai tetua inti dari Gunung Qianwu, aku akan memberimu semua peringatan. Gunung Qianwu memungkinkan para murid untuk membuat organisasi kekuatan cabang, itu demi menjaga kemampuan kamu untuk berinteraksi satu sama lain, serta kemampuan kamu untuk bekerja sama dalam kelompok. Namun, itu sudah jelas bukan berarti kamu bisa menggertak yang lemah. Sebagai mantan murid Sekte Kenaikan, aku akan memberitahumu semua ini. Orang tidak boleh melupakan akar seseorang, dan kamu tidak boleh melupakan siapa yang telah membantu kamu mencapai titik ini. Jangan pernah berpikir bahwa kamu benar-benar luar biasa, hanya karena kamu berhasil mendapatkan kekuatan dan kemampuan. Zhou Senior, mungkin kalian semua bisa mengatasinya dengan cara seperti itu. Namun di dalam hatimu, kamu jangan pernah lupa bahwa dia bukan hanya seorang tetua, tetapi dia juga master sekte bagimu. Apakah kamu semua benar-benar berpikir bahwa itu semua berdasarkan pada kemampuan kamu sendiri sehingga divisi kenaikan kamu mampu mendapatkan tempat di wilayah inti? Tanpa dukungan kami, teman-teman lama dari Sekte Ascension, siapa yang akan melindungi kamu semua? Saat ini, Sekte Ascension telah bersekutu dengan hutan Qianwu Selatan. Divisi Ascension sekarang memiliki akar yang sama dengan murid-murid hutan Qianwu Selatan. Kalian semua yang memandang rendah murid-murid Southern Qianwu Forest, maka itu sama dengan memandang rendah dirimu sendiri. Lebih jauh lagi, apakah kamu tahu, sudah jam berapa sekarang? Apakah divisi kenaikan kamu masih menerima murid dari Sekte Kenaikan? Bahkan Gunung Qianwu telah membuka gerbang mereka, itu untuk semua orang sejak beberapa ribu tahun yang lalu. Terlepas dari apakah mereka mungkin manusia atau binatang buas, selama mereka memiliki bakat, mereka semua bisa datang ke Gunung Qianwu dan mendapatkan pengasuhan dari situ. Dan sekarang dalam beberapa ribu tahun kemudian, kalian sekumpulan bocah kecil masih berpikiran sesempit ini. Apakah ini yang dimaksud dengan menjadi bodoh ketika waktu berlalu? Apakah kamu semua masih memiliki otak? Ucap Tetua Xie. Tetua Xie menunjuk ke Long Chenfu dan yang lainnya, itu ketika dia mengkritik mereka secara mendalam. Adapun Long Chenfu dan yang lainnya, kulit mereka berubah menjadi hijau karena dikritik hingga sedemikian rupa olehnya dan mereka bahkan tidak berani mengangkat kepala sedemi tahun. Lagi pula, apa yang Tetua Xie katakan sangat masuk akal. Itu bukanlah sesuatu yang bisa mereka tolak, dan juga mereka tidak berani membantahnya. Lupakan saja, jalan individu harus dilalui oleh mereka sendiri. Kamu semua bukan lagi anak-anak. Alasan, logika, dan semacamnya, aku yakin kalian mengerti semua itu. Baiklah, aku harap kamu semua sadar. Ucap Tetua Xie dan menghela nafas, dan kemudian melambaikan lengan bajunya. Dia memiliki ekspresi kekecewaan dan kebencian untuk divisi Ascension, yang telah gagal memenuhi standarnya. Tetua Xie, junior ini tahu niatmu. Sebelumnya, akulah yang telah mengacau. Seseorang seharusnya tidak melupakan akarnya. Junior ini juga tidak pernah melupakan akarnya. Meskipun sekarang aku adalah murid inti dari Gunung Qianwu, tapi terukir dalam pikiran aku, bahwa aku adalah seorang murid dari Sekte Kenaikan. Hanya saja bagi saudara junior Chu Feng yang meminta agar semua murid dari hutan Qianwu Selatan bergabung dengan divisi kenaikan kita, ini benar-benar bertentangan dengan aturan divisi kenaikan kita. Dan sebab itulah, aku tidak dapat membuat keputusan, kata Long Chenfu dengan ekspresi teraniaya. Jika kamu tidak bisa mengambil keputusan, lalu bagaimana dengan kakakmu? Kemana Long Chen Yi dan Meng Zhensuo pergi? Tanya Tetua Xie. Ini, seru Long Chenfu Wang memiliki wajah yang dipenuhi dengan keraguan. Dia tidak tahu bagaimana menjawab pertanyaannya. Tepat pada saat ini, Chu Feng tiba-tiba berbicara. Tetua Xie, junior ini menghargai kebaikanmu terhadapnya. Namun pada saat ini, junior benar-benar tidak berencana untuk bergabung dengan divisi kenaikan, ucap Chu Feng. Chu Feng ini bukanlah orang yang bodoh.
Dia mampu mengatakan bahwa tetua Xie ini datang untuknya. Namun, dia juga bisa mengatakan bahwa Long Chenfu hanya mengatakan hal-hal seperti itu, ini dikarenakan dia takut pada tetua Xie. Tapi pada kenyataannya, Long Chenfu masih memandang rendah orang-orang dari hutan Qianwood Selatan, dan juga memandang rendah Chu Feng. Karena dari lubuk hatinya, dia tidak ingin Chu Feng dan teman-temannya bergabung dengan divisi kenaikan mereka. Dengan penolakan seperti itu, mengapa juga Chu Feng ingin masuk ke divisi Ascension? Apakah itu semua agar dia bisa mendapatkan beberapa manfaat dari mereka? Namun sekarang, itu akan menjadi kebalikannya. Jadi, tidak ada alasan baginya untuk bergabung dengan divisi kenaikan mereka sekarang. Chu Feng, mereka memang salah. Namun, apa yang mereka lakukan juga masuk akal. Divisi kenaikan ini memang memiliki aturan yang menyatakan bahwa mereka tidak akan menerima siapapun selain murid sekte kenaikan. Dengan demikian, kamu tidak boleh membiarkan emosi kamu memengaruhi penilaian kamu. Tetua Xie berbicara untuk menasihati Chu Feng. Nada yang dia gunakan untuk berbicara dengan Chu Feng, itu juga sangat baik hati. Sikap ramah semacam ini yang dia tunjukkan pada Chu Feng, ini benar-benar mengejutkan Long Chenfu dan yang lainnya. Dalam ingatan mereka, tetua Xie bukanlah orang yang ramah. Namun, mengapa dia bisa bertindak sangat sopan terhadap Chu Feng? Tetua Xie, Junior tidak pernah membiarkan emosi mempengaruhi keputusanku. Aku benar-benar tidak mau bergabung dengan divisi Ascension, jawab Chu Feng sambil tersenyum merena terpaksa. Lupakan saja, karena itu masalahnya, ikuti aku saja. Kebetulan sekali, Master Sekte itu memiliki beberapa hal yang dia harapkan agar aku bisa menyampaikannya kepadamu. Ucap tetua Xie yang merupakan orang yang berpengalaman. Dari senyum yang dipaksakan Chu Feng, dia mengerti maksud Chu Feng. Setelah memikirkannya, dia memutuskan untuk tidak memaksa Chu Feng, dan malah memutuskan untuk membawanya pergi bersamanya. Tapi anehnya, tepat pada saat ini, Long Chenfu segera bertanya. Chu Feng, apakah kamu benar-benar tidak mau bergabung dengan divisi kenaikan kami? Tanya Long Chenfu. Berapa kali kamu ingin aku mengulanginya? Balas Chu Feng. Akhirnya, ekspresi kesal muncul di wajah Chu Feng. Lupakan saja. Divisi kenaikan kami tidak ingin menerima kamu sebagai anggota. Alasan mengapa aku mencoba membuat kamu tetap tinggal adalah, itu agar saudara junior Ruo Shen dapat bergabung dengan divisi kenaikan kami, kata Long Chenfu, dan seolah-olah ia sengaja mencoba menyerah kepada Chu Feng. Aku tahu tentang itu sejak awal, maka tidak perlu bagi kamu untuk mengulangi diri kamu sendiri. Chu Feng mencibir dan tidak marah sama sekali. Tidak, aku hanya mencoba untuk memberitahumu bahwa kamu akan menyesali keputusanmu, karena telah menolak untuk bergabung dengan divisi Ascension kita. Ini pasti akan menjadi penyesalan kamu seumur hidup, kata Long Chenfu. Kamu yang salah. Aku tidak bergabung dengan divisi kenaikan kamu, justru itu adalah kerugian bagi kamu, jawab Chu Feng. Apa, kerugian kita? Seru Long Chenfu. Setelah mendengar kata-kata Chu Feng, Long Chenfu pada awalnya terkejut. Segera setelah itu, dia tertawa terbahak-bahak. Hahaha, ini benar-benar pidato paling konyol yang pernah aku dengar. Hahaha, kamu benar-benar sombong dan angkuh, bahkan benar-benar bodoh dan idiot. Pada saat yang sama, kerumunan dari divisi Ascension juga tertawa terbahak-bahak sambil mengejek. Seolah-olah mereka benar-benar mendengar lelucon yang sangat lucu. Menghadapi tawa mengejek mereka, Chu Feng hanya tersenyum. Dia pun memutuskan untuk mengabaikan mereka. Dia segera menoleh ke tetua Xie dan berkata, Tetua Xie, bisakah kita pergi sekarang? Ucap Chu Feng. Ayo pergi, balat tetua Xie sambil mengangguk. Namun sebelum dia pergi, dia melirik Long Chenfu dan yang lainnya yang tertawa keras. Barulah kemudian dia menghela nafas, dan menggelengkan kepalanya tanpa daya ketika kekecewaan menutupi wajahnya. Setelah itu, tetua Xie membawa Chu Feng ke lokasi yang tenang dan tidak berpenghuni. Saat itulah dia menghentikan langkahnya.
Tetua Xie, terima kasih banyak atas bantuan kamu sebelumnya, ucap Chu Feng sambil menunjukkan rasa hormat dan sopannya, kepada Tetua Xie dengan cara yang sangat berterima kasih. Meskipun memang benar bahwa, bahkan jika Tetua Xie tidak muncul sebelumnya, Chu Feng masih mampu menangani situasinya. Tak penampilan Tetua Xie dan tindakannya berbicara untuknya, itu surah sangat menyentuh Chu Feng. Itu karena, ketika semua yang dia katakan dan dia lakukan, Tetua Xie berasal dari keluarga yang sama dengan Long Chenfu dan yang lainnya. Adapun Chu Feng, dia hanyalah orang luar. Sebagai tetua, ini adalah sesuatu yang harus aku lakukan. Selain itu, Long Chenfu dan bocah lainnya benar-benar menjadi semakin keterlaluan. Sudah waktunya bagi aku untuk mengingatkan mereka, itu sebelum mereka mendapat masalah, bala Tetua Xie sambil melambaikan tangannya. Chu Feng pun hanya tersenyum ketika mendengar kata-kata Tetua Xie. Lalu setelah tersenyum, dia pun bertanya, Tetua Xie, bolehkah aku tahu apa yang Senior Zhou ingin kamu sampaikan kepada aku? Tuan Sekmaster tidak memiliki apapun yang dia ingin aku sampaikan kepadamu. Hanya saja, aku pribadi memiliki beberapa kata yang ingin aku sampaikan kepada kamu. Seseorang tidak boleh mencoba memamerkan kemampuannya. Khusus untuk anak muda seperti kamu, kamu harus tahu cara menampilkan perilaku yang sesuai dalam perilaku kamu, kata Tetua Xie. Senior, terima kasih atas pengingat kamu, balas Chu Feng sambil mengucapkan terima kasih dengan sikap sopan. Namun sebagai tetua inti dari Gunung Qianwood, aku juga telah menemukan beberapa perbedaan setelah berada di sini begitu lama, tambah Tetua Xie. Perbedaan? Seru Chu Feng dengan bingung. Meskipun bersikap rendah hati mungkin merupakan praktik yang baik di tempat lain, tapi itu tidak cocok di tempat ini. Di Gunung Qianwood, seseorang harus menunjukkan kekuatannya. Khusus untuk murid inti, mereka harus memamerkan dada mereka, dan mengekspresikan keberanian mereka. Apa murid inti itu? Mereka adalah harapan masa depan Gunung Qianwood, dan merupakan pemimpin masa depan Gunung Qianwood. Mereka semua dipilih dari murid inti. Para pemimpin pasti tidak akan dipilih dari mereka, yang hanya tahu cara untung tunduk pada penghinaan. Kalau tidak, Gunung Qianwood pasti akan merosot oleh para pemimpin itu. Jadi, apa yang ingin aku katakan kepadamu adalah ini. Jangan terlalu banyak mengungkapkan ketajamanmu, tetapi kamu juga tidak bisa mengungkapkannya terlalu banyak. Paling tidak, jangan biarkan dirimu dipermalukan oleh orang lain, itu saja sudah cukup. Aku bisa mengatakan bahwa kamu bukanlah seseorang yang akan menerima gangguan oleh orang lain. Itu tidaklah apa-apa, karena di tempat ini, kamu tidak harus menanggungnya. Jika kamu harus bertarung, maka maju dan bertarunglah. Jika kamu tidak bisa menang, maka tunggu sampai kamu bisa menang untuk bertarung lagi. Bahkan jika kamu harus bertarung dengan seseorang yang seharusnya tidak bisa kamu lawan, maka kamu tidak perlu takut dengan apapun. Lagi pula, inilah gunanya kita, yang lama ini berdiri di belakang kamu. Selama kamu tidak pergi dan mengetuk pintu para tetua manajemen, dan tidak menyebabkan kecelakaan fatal, maka kami dapat memblokir semua yang mungkin datang darinya. Karena kamu tidak ingin bergabung dengan divisi kenaikan, maka kamu jangan pernah bergabung. Lord Sekmaster bukanlah orang yang ceroboh, dia tahu betul jenis moralitas apa yang dimiliki sekelompok anak nakal. Karena itulah, dia tidak secara eksplisit menyuruh mereka melakukan apapun. Itu karena Lord Sekmaster tahu bahwa, bahkan jika dia menyuruh mereka melakukannya, maka mereka tidak perlu mendengarkannya. Dan bahkan jika mereka mendengarkannya, maka itu tidak akan berguna juga. Jadi, Lord Sekmaster telah secara pribadi berbicara kepada kita sekelompok orang tua, bahwa sementara ini kita dapat mengabaikan yang lain, dan kita difokuskan untuk menjaga kamu dan Ruo Shen. Tetua Xie mengucapkan kata-kata itu dengan ekspresi ramah. Selanjutnya, tatapan yang dia gunakan saat memandang Chu Feng, itu terlihat agak rumit juga. Aku benar-benar telah mengganggu Senior Zhou, ucap Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng merasa sangat tersentuh ketika kehangatan muncul dari hatinya.
Itu karena Sekte Ascension Sekte telah melakukan segalanya dengan seksama, dan juga penuh perhatian untuk memberikan bantuan kepadanya. Kalau begitu, aku akan kembali. Kamu harus kembali juga. Di masa depan, selama kamu tahu perilaku yang tepat saat melakukan sesuatu, semuanya akan baik-baik saja. Jika ada sesuatu yang kamu butuhkan, kamu dapat datang dan menemukan aku kapan saja, ucap Tetua Xie. Pada titik ini, Tetua Xie berbalik dan melompat ke langit. Namun, tidak lama setelah dia pergi, dia berbalik dan berkata, "Oh iya, awalnya aku tidak tahu tentang hal-hal yang terjadi dengan kamu. Gadis Ruoshen yang memberitahuku tentang hal itu, dan itulah yang membuatku bergegas mendatangimu. Sangat jarang bagi gadis itu untuk peduli pada orang lain. Anak muda, keberuntunganmu dengan wanita cukup dalam," ucap Tetua Xie sambil tertawa. Kemudian, dengan kepakan gaunnya, di antara angin yang berhembus, dia menghilang tanpa jejak sedikit pun. Jadi dia datang karena Bai Ruoshen. Gadis itu, sebelumnya dia bahkan tidak mau repot-repot berbalik. Jadi dia benar-benar pergi mencari bantuan untuk aku. Keberuntungan aku dengan wanita cukup dalam. Apakah gadis itu tidak tertarik padaku? Hanya saja, sebenarnya dia bisa membantuku menangani Long Chenfu dan yang lainnya sendirian, jadi mengapa juga dia pergi dan menemukan Tetua Xie? Pikir Chu Feng. Pada saat ini, Chu Feng mulai merenung. Dia tidak dapat memahami niat Bai Ruoshen. Bukankah ini sudah jelas? Jika Bai Ruoshen membantu kamu, itu hanya akan membuat Long Chenfu dan yang lainnya bersamanya semakin membencimu. Namun, dia pergi dan meminta wanita tua itu untuk membantumu. Dengan wanita tua itu, tidak hanya dia bisa membuatmu keluar dari masalah, dia juga bisa menegur sekelompok sampah dari divisi Ascension itu. Dan pada gilirannya, itu akan meninggalkan jejak dalam ingatan mereka, sehingga bahkan jika mereka tidak menyukai kamu, mereka tidak akan berani melakukan apapun pada kamu di permukaan. Aku harus mengatakan juga, pertimbangan gadis Bai Ruoshen untuk kamu ini juga cukup dalam, kata si ratu. Oh, benarkah itu masalahnya? Jika itu masalahnya, maka pemikiran gadis itu benar-benar teliti, balas Chu Feng. Setelah mendengar apa yang si ratu katakan, Chu Feng tiba-tiba menyadari apa yang dilakukan Bai Ruoshen, dan mendapatkan sedikit lebih banyak kekaguman terhadapnya. Setelah masalah ini, Chu Feng awalnya berencana untuk pergi ke kediaman Bai Ruoshen, dan mengucapkan terima kasih padanya. Namun setelah mengingat Wang Wei dan yang lainnya yang masih di kediamannya, ia memutuskan untuk kembali ke wilayahnya terlebih dahulu. Namun ketika Chu Feng kembali ke wilayahnya sendiri, ia menemukan bahwa ada seseorang di luar gerbang masuk wilayahnya, dan dia berjalan bolak-balik dengan khawatir. Adapun orang ini, itu adalah Wang Wei. Saudara senior Wang Wei, apa yang kamu lakukan di sini? Melihat ini, Chu Feng buru-buru tiba di depannya dan bertanya. Saudara junior Chu Feng, akhirnya kamu kembali, balas Wang Wei. Setelah melihat bahwa Chu Feng telah kembali, Wang Wei menghela napas panjang lega. Dia buru-buru tiba di depan Chu Feng, dan kemudian meraih tangannya seolah-olah dia meraih penyelamat Ni. Saudara senior Wang Wei, mungkinkah sesuatu telah terjadi? Tanya Chu Feng. Chu Feng menemukan bahwa kepala Wang Wei dipenuhi keringat, dan kekhawatiran tertulis di seluruh wajahnya. Sungguh, dia muncul seolah-olah dia sangat khawatir tentang sesuatu. Zhang Bingnan dan Liu Chao dipukuli oleh seseorang, kata Wang Wei. Apa? Dipukuli oleh seseorang? Oleh siapa? Tanya Chu Feng. Setelah mendengar kata-kata itu, Chu Feng segera mengerutkan keningnya, dan kemarahan naik ke wajahnya. Zhang Bingnan dan Liu Chao ini sama-sama orang yang dikenal Chu Feng. Mereka adalah murid hutan Qianwood Selatan, yang telah memasuki Gunung Qianwood bersamanya. Meskipun Chu Feng sudah mengetahui bahwa apa yang menunggu mereka di Gunung Qianwood tidak akan damai, dan bahwa masalah akan datang cepat atau lambat, tapi dia tidak berharap bahwa masalah itu akan tiba begitu cepat. Lagi pula, mereka baru saja bergabung dengan Gunung Qianwood hari ini, dan baru saja pindah ke wilayah mereka sendiri. Saat ini mereka semua berada di wilayah mereka sendiri,
dan mengatur hal-hal untuk para pelayan mereka, serta membiasakan diri dengan wilayah mereka. Jadi bagaimana mungkin mereka dipukuli begitu cepat? Mungkinkah seseorang menyerbu wilayah mereka untuk memukuli mereka? Tetapi siapakah yang berani melakukan hal seperti itu, hingga sedemikian tidak bermoralnya untuk menggertak orang lain sampai ke rumah mereka sendiri? Dan tiba-tiba saja bersambung. Sekian dan terima kasih banyak. Bye-bye.